Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'du. Semoga kalian di sana Ananda kelas 3C dalam keadaan sehat walafiat, serta Allah senantiasa menjaga diri dan keluarga kalian dari segala macam bentuk mara bahaya. Amin. Sejenak kita doakan kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit. Semoga Allah memberikan kesembuhan. Syafakumullahu syifaan ajilan taman la yughadiru saqaman. Semoga Allah memberikan kesembuhan yang sempurna dan tidak berbekas. Dan semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah, kekuatan oleh Allah, pertolongan dan kemudahan dalam menjalani segala aktivitas yang akan kita jalankan. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini materi yang akan Bapak sampaikan yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup dan bagaimana mengerjakan soal matematika. Pertama, kita masuk ke subtema ke-1. Subtema ke-1 itu mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Pada pertemuan Zoom pada hari Senin kemarin, tanggal 12 Juli, sudah dibahas sekilas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Untuk lebih jelas lagi, kita akan membahas soal yang ada di buku paket kalian masing-masing, yaitu tema 1, subtema 1. Bagi yang belum memiliki buku, tidak apa-apa, semoga Allah mudahkan untuk bisa menyediakan buku, karena buku penting buat pegangan kalian, buat belajar dan untuk mengerjakan soal-soal yang akan disampaikan oleh Ustadz. Nah, ini salah satu pembahasan soal yang ada di buku paket kalian. Nomor 1, apakah semua ciri-ciri makhluk hidup juga dimiliki oleh manusia, hewan, dan tumbuhan? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kenapa iya? Karena ada ciri-ciri makhluk hidup yang sama yang dimiliki oleh manusia dan hewan, tetapi tidak sama dimiliki oleh tumbuhan. Misalnya manusia dan hewan bisa bergerak, mobile dari satu tempat ke tempat lainnya. Tapi kalau tumbuhan tetap di situ, cuman cara bergeraknya saja yang berbeda. Kalau tumbuhan, cara bergeraknya mengikuti kemana cahaya matahari itu. Nomor 2, apakah gas yang dihisap ketika bernafas? Lihat, kemarin sudah dibahas bahwasanya bernafas itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, di mana pada saat bernafas itu proses yang dibutuhkan untuk pembakaran. Kemudian setelah proses pembakaran itu, maka dihasilkanlah energi. Energi dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas. Jadi yang dihisap ketika bernafas adalah oksigen. 3. Apakah tujuan makhluk hidup berkembang biak? Makhluk hidup berkembang biak untuk memperbanyak keturunan. Misalnya manusia, atau untuk melestarikan keturunan, untuk menghasilkan keturunan. Manusia berkembang biak dengan melahirkan. Muncul individu baru lagi. Kemudian semakin banyak dan semakin banyak. Kemudian hewan melestarikan sesuai dengan jenisnya. Ayam tentunya bertelur, kemudian menghasilkan anak ayam, bukan anak kucing, ataupun bukan anak kambing, dan lainnya. Begitupun tumbuhan berkembang biak. Kemudian makanan kita berasal dari hewan dan tumbuhan. Sebutkan makanan yang berasal dari hewan dan makanan yang berasal dari tumbuhan. Sekilas, makanan yang berasal dari hewan berarti asalnya adalah
dari hewan. Seperti yang kita makan, ada daging ayam, kemudian ikan, kemudian yang hewan, ya, dan masih banyak lainnya. Kemudian yang dari tumbuhan, kacang-kacangan, biji-bijian, buah-buahan, dan lain sebagainya. Apakah makanan tiap hewan sama? Apakah yang akan terjadi jika semua hewan diberi makanan yang sama? Makanan tiap hewan itu berbeda-beda. Ada hewan yang memakan tumbuhan, ada hewan yang memakan daging. Contoh saja, seandainya sapi diberi makanan daging, maka sapi pun akan menolak secara insting yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sesuatu kepada sapi tersebut, maka bisa jadi sapi itu menolak. Misalkan sapi kemudian memakan daging yang dihaluskan, maka akan terjadi pada kondisi daging sapi tersebut. Bisa jadi dagingnya memiliki kerusakan, tidak baik untuk dikonsumsi, dan lain sebagainya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan itu, gampangannya, kesimpulannya nanti akan dibahas secara detail di pertemuan berikutnya, berkaitan dengan fisik. Kalau perkembangan berkaitan dengan non fisik. Kalau pertumbuhan misalnya bertambah tinggi, bertambah berat, tingginya yang tadinya 100 cm jadi 150, bertambah tinggi lagi. Kemudian yang tadinya berat badannya 20 bertambah lagi 25, 30 dan seterusnya. Kalau perkembangan berkaitan dengan non fisik, misalnya yang tadinya belum bisa makan jadinya sudah bisa makan. Yang tadinya belum bisa berlari jadi bisa berlari. Yang tadinya belum bisa mengambil benda di ketinggian mulai bisa mengambil benda ketinggian. Yang tadinya belum bisa menghitungan, membaca, sudah mulai bisa membaca. Artinya bukan fisik ya, tapi selain fisik. Kemudian sebutkan 2 bukti bahwa tubuh kalian mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tadi sudah dibahas. Ketika mengalami pertumbuhan, maka kalian akan bertambah tinggi. Kemudian kalian akan bertambah berat. Kalau perkembangan, kalian akan lebih bisa menguasai sesuatu. Yang tadi yang nggak bisa berhitung, jadi bisa berhitung. Yang tadinya nggak bisa jalan, jadinya bisa jalan. Yang tadinya merangkak, mulai bisa jalan, dan jalan. Begitupun seterusnya dengan kemampuan perkembangan lainnya. Dari mulai anak-anak, anak kecil, dewasa, orang tua. Ya, kita lanjut. Mengapa semua makhluk hidup harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk bertahan hidup di lingkungannya? Karena setiap makhluk hidup itu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tempat hidupnya beda-beda. Tempat hidup makhluk hidup dapat melakukan aktivitasnya disebut habitat. Itu ya. Jika tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, maka akan mati atau akan mengharuskan dia berpindah ke lingkungan baru sesuai dengan habitatnya, sesuai dengan kemampuan hidupnya masing-masing. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan iritabilitas? Iritabilitas itu adalah semua makhluk hidup menanggapi rangsang. Kemampuan makhluk hidup memberi tanggapan rangsang yang disebut iritabilitas. Maksudnya, iritabilitas pada hewan dan manusia menggunakan panca indera. Panca indera untuk mata misalnya bisa melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, lidah untuk mengecap, dan kulit untuk meraba. Selanjutnya kita akan coba membahas matematika. Menulis nama dan lambang bilangan.
Perhatikan cara menentukan nilai tempat bilangan pada tabel berikut. Ada ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Contohnya adalah 1253 atau angka 1, angka 2, angka 5, angka 3. Lihat, angka 1 memiliki nilai 1000. Jadi 1 nih nilainya 1000. Kemudian angka 2 pada bilangan 1, 2, 5, 3 menempati nilai tempat ratusan dan nilainya 200. Yang pertama tadi nilai tempat 1 itu angkanya menempati nilai tempat ribuan dan nilainya 1000. Yang kedua nilai tempatnya ratusan dan nilainya 200. Jadi setelah 1000 kemudian 2000. Ribuan, ratusan. Yang ketiga, angka 5. Setelah angka 1, 2 sudah dibahas, sekarang angka 5. Angka 5 menempati nilai tempat puluhan dan nilainya 50. Jadi kalau puluhan 50. Kemudian angka 3 pada bilangan 1, 2, 5, 3 menempati nilai satuan dan nilainya tetap 3. Nah, kita coba latihan. Hubungkan titik-titik pada gambar tersebut sehingga terbentuk gambar ayam. Mulailah dari bilangan yang paling kecil, kemudian warnailah agar lebih menarik berdasarkan gambar yang telah kalian buat. Tuliskan lambang dan nama bilangan dengan benar. Lihat di sini sudah kasih contoh 1250 ditulis. Kalau ditulis berarti memakai kalimat, ya. Kalau lambang bilangan bentuknya angka. Sekali lagi, kalau ditulis atau tulisan memakai tulisan, ya. Kalau ditulis memakai tulisan kalimat. 1250 ditulis 1000, angka 1 1000. Kalau jumlah angkanya ada 4, maka awalilah kata ribu. Kalau awalnya 1 berarti 1000. Kalau 2, 2000. Jadi kalau ada angka jumlahnya angkanya ada 4, 1, 2, 5, 0 ada 4 angka kan? Itu nilainya 1000 dulu. Ribu. Ya, ribu. Kemudian kalau angka 1 ya 1000. Kalau 2, 2000. 3, 3000. Ya. Khusus angka 1 diawali dengan 1000. Bukan 1000 tapi 1000. 2, 200 menempati nilai ratusan. 5 puluhan, 50. 0 50 enggak, 50 saja gitu ya. Kemudian yang nomor 2, bilangan 1, 3, 2, 5 ditulis berarti menggunakan tulisan ya. 1 berarti ingat ada 4 angka, berarti awali dengan ribu, bukan 1000 ya. Ingat, kalau yang awalnya 1 maka diawali dengan 1000. Kemudian 3 ini menempati nilai ratusan, jadi 300. Kemudian 2 ini menempati nilai puluhan, berarti 20. Kemudian 5 menempati nilai tempat satuan, jadinya tetap 5. Jadi tulisan lengkapnya adalah 1325. Oke, coba kalian lanjutkan di nomor 3, 4, dan 5. Kemudian isilah titik-titik pada garis bilangan berikut dengan bilangan yang tepat. Dilihat di sini nomor 1 pada garis bilangan diawali dengan 2100, 2200. Kemudian titik-titik. Ingat, kalian untuk bisa mengisi titik-titik pada garis bilangan, yang harus kalian pertama lakukan adalah
lihatlah dua bilangan yang berdekatan. Kalau sudah berdekatan, dilihat loncatnya loncat berapa atau jaraknya jarak berapa dari satu titik ke titik berikutnya. 2100 ke 2200 itu nambahnya atau loncatannya 1000. Mohon maaf, 100. Ya. Jadi nambahnya 100. 2100, 2200 nambah 100 lagi. Ya, kalau sudah nambahnya 100 berarti kesananya pun ditambah 100 lagi. Jadi yang pertama 2100 ditambah 100 jadinya 2200 ditambah 100 lagi 2300 ditambah 100 lagi 2400. Jadi titik-titik tadi yang kosong, yang pertama titik-titik yang kosong nilainya 2300. Kenapa? Karena 2200 ditambah 100. Kemudian 2400 ditambah 100, 2500. Kemudian titik-titik yang berikutnya 2500 ditambah 100, 2600. Ya. Kemudian ditambah lagi 100, nilainya 2700. 2700 ditambah 100. Benar, nilainya 2800. Satu titik lagi, tempat lagi. 2800 ditambah 100 nilainya 2900. Ya. Oke. Kemudian di nomor 2, untuk bisa mengisi titik-titik yang kosong, yang harus kalian lakukan, lihat polanya atau lihatlah berapa kali loncatannya dari satu titik ke titik berikutnya. Nomor 2, 3050 dibacanya, angka 3.050 dibacanya 3050. Kemudian ke titik berikutnya 3100, berarti ini loncatannya 50, nambahnya 50. Oleh karena itu berarti untuk bisa mengisi titik-titik berikutnya kalian ditambah 50, ditambah 50, ditambah 50. Bisa ya? Anak 3C hebat, Masya Allah. Kemudian nomor 3. Nomor 3 ini, lihat untuk bisa mengisi titik-titik yang kosong, lihat polanya atau lihat loncatannya. Lihatlah dua bilangan yang saling berdekatan untuk bisa mengetahui berapa kali loncatan dari satu titik ke loncatan titik berikutnya. Kita ambil yang 5400 dan 5600 ya. 5400 ditambah ke 5600 itu nambahnya atau loncatannya 200. Berarti kalau begitu, nah ada dua titik-titik yang kosong di depan. Nah, bagaimana caranya? 5400 dikurangi dikurangi 200 karena semakin ke belakang. Kalau semakin ke belakang dikurangi, kalau semakin ke depan dijumlah. Ya, 5400 dikurangi 200 berapa? Nah, kemudian setelah tahu hasilnya dikurangi 200 kembali. Itu ya. Nah, untuk di nomor 3 ternyata salah cetak ya anak-anakku semuanya. Ternyata hasil akhirnya bukan 7.000 nak, karena 6.600 ditambah 200 harusnya 6.800. Ya, gitu ya. Coba kalian kerjakan di nomor 2 dan 3. Oke, selanjutnya ciri yang selanjutnya adalah hewan atau makhluk hidup itu berkembang biak. Kalau di buku itu judulnya cara berkembang biak hewan. Ya, cara berkembang biak hewan itu ada yang melahirkan, ada yang bertelur. Jadi, kalau yang berkembang biak dengan cara melahirkan contohnya harimau, badak, dan gajah. Kalau hewan yang berkembang biaknya dengan melahirkan
Itu contohnya ayam, itik, bebek. Nah, kalau hewan yang melahirkan biasanya ada daun telinganya. Kalau hewan yang bertelur tidak memiliki daun telinga. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut mamalia. Nah, itu ada hewan yang bertelur di darat, ada juga hewan yang bertelur yang hidupnya di air. Contohnya ikan mas, kemudian ikan nila, kemudian ikan tongkol. Ada pula hewan yang hidupnya di air tetapi melahirkan. Contohnya ikan paus dan lumba-lumba. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.